Anda yang baru mau memiliki kulkas atau pasangan muda yang baru menikah mungkin merasa bingung saat ingin membeli kulkas karena banyaknya pilihan model, jenis, ukuran, merek, harga, hingga fitur-fitur yang disematkan. Hal terpenting saat Anda akan membeli kulkas adalah disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di rumah. Supaya Anda tidak salah membeli dan mendapat pencerahan, simak tips membeli kulkas baru sesuai dengan kebutuhan Anda di rumah agar tidak salah membeli. Sebelum lanjut menonton video ini, saya punya rekomendasi cemilan yang segar dan sehat, terutama buat kamu yang doyan makan sayuran dan buah-buahan. Ini dia salad on click. Salad on click ini punya dua varian, yakni salad buah dan salad sayur. Salad buahnya ini isiannya komplit guys. Ada apel, pir, melon, anggur, nanas, dan jelly, serta keju dan mayonaise. Dan lihat kejunya guys, wow banyak banget. Sedangkan untuk salad sayurnya guys, kamu bisa lihat sendiri nih, isiannya banyak pisan. Ada sayuran mentahnya kayak selada merah, kol ungu, mentimun, nanas, melon, dan tomat. Ada sayuran yang matangnya juga yang direbus, kayak jagung, wortel, dan brokoli ini guys. Nggak ketinggalan, ada kentang, telur, dan ayamnya juga. Dan dressing salad sayurnya untuk dicampur ke sayuran yang mentahnya guys. Saya coba salad sayurnya dulu ya. Saya tipe orang yang suka makan sayuran mentah seperti ini. Dan sayuran mentah yang ada pada salad on click ini benar-benar segar banget. Belum lagi, rasa dressing saladnya itu perpaduan antara asam, manis, dan sedikit pedas. Itu nyampur jadi satu. Kebayang gak sih enak? Jadi telur, jagung, brokoli, dan wortelnya ini empuknya pas. Kentang, ayam, sama udangnya ini smoky gimana gitu rasanya. Lanjut cobain salad buahnya guys. Asiknya order salad on click itu bisa by request, misalnya tambah roti dan lain-lain. Jujur saya suka keduanya, dua-duanya benar-benar enak, bikin ketagihan. Salad on click ini bisa kamu order via GoFood, cari aja salad on click, atau bisa juga lewat DM Instagram @saladonclick_. Oh ya, setiap hari Minggu itu ada free ongkir se-Bandung Raya. So buruan order salad on click sekarang juga. Salad on click, fresh salad for every need. Saya mau ngabisin semuanya. Yang pertama, Anda bisa browsing dulu di internet mengenai tipe-tipe kulkas keluaran terbaru dari para produsen kenamaan. Riset ini penting agar Anda memperoleh pengetahuan tentang kulkas, terutama mana kulkas keluaran terbaru, mana kulkas model lama, dan estimasi harganya, sehingga Anda tidak mudah dibohongi penjual. Nah, dari riset ini Anda tentukan pilihan. Mau kulkas yang merek apa atau tipe apa, agar begitu sampai toko paling tidak sudah memiliki pilihan lah. Yang kedua, sesuaikan dengan budget yang Anda miliki. Ini yang paling penting. Sudah mantap mau beli kulkas merek ini, tapi nggak ada uangnya ya percuma kan. Mantapkan hati, apakah Anda akan beli kulkas yang 1 jutaan, 2 jutaan, atau yang berapa juta? Tentunya disesuaikan dengan kondisi keuangan Anda. Yang ketiga, tentukan merek. Mungkin Anda adalah orang yang fanatik akan merek tertentu. Kalau misal merek lain sudah mengeluarkan model terbaru, favorit Anda belum, Anda tetap teguh pada pendirian karena Anda sudah percaya pada kualitas brand tersebut mungkin. Percuma saja punya kulkas bagus tapi bodinya mudah berkarat,
engselnya mudah rusak, apalagi mesinnya cepat bobrok, sehingga sangat dianjurkan memilih kulkas yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan ternama dan terkenal kualitas produknya. Hal tersebut akan sangat meminimalisir terjadinya kerugian yang besar pada kita. Di samping itu, teliti bahan atau material yang digunakan pada seluruh bodi kulkas. Saat ini, bahan yang cukup mapan dan kokoh adalah PCM. Kelebihan bahan ini adalah daya tahannya terhadap karat, anti gores, kuat, serta memiliki kontur yang apik dan mengkilap. Atau bisa juga memilih kulkas dengan bahan bodi jenis lain asal kualitas dan mutunya tidak terlepas dari anti karat, anti gores, dan kokoh gitu. Tips yang keempat, tentukan apakah mau kulkas yang satu pintu, dua pintu. Perlu diingat bahwa bunga es sering muncul pada kulkas satu pintu. Walaupun kulkas dua pintu juga tak menutup kemungkinan. Keuntungan punya kulkas dua pintu itu kita tidak perlu repot-repot membersihkan bunga es, tapi harga kulkas dua pintu ini lebih mahal ya dibandingkan kulkas satu pintu. Tapi kembali lagi ke diri Anda, belilah kulkas sesuai dengan kebutuhan Anda di rumah. Kalau Anda tipe orang yang sering membeli banyak makanan beku daripada makanan segar, Anda akan lebih banyak membutuhkan freezer. Apabila Anda lebih suka belanja makanan segar, Anda tentu menginginkan akses yang lebih mudah dan ruang penyimpanan di kulkas yang lebih besar di kulkas. Yang kelima adalah apakah Anda akan membeli secara online ataupun offline. Jika secara online, perhatikan reputasi dari toko tersebut dengan membaca ulasan para pembeli. Perhatikan juga ongkos kirimnya. Sementara jika Anda lebih suka membeli secara offline, jangan hanya mengunjungi satu toko, tetapi datangi toko elektronik lebih dari satu. Kebiasaan yang sering saya lakukan ketika akan membeli barang elektronik adalah ini mungkin bisa menjadi referensi untuk Anda, yaitu mendatangi beberapa toko elektronik dengan survei. Ini dimaksudkan agar kita bisa membandingkan harga yang dijual dari toko yang satu dengan yang lainnya. Terus, apakah toko tersebut menggratiskan biaya antar ke rumah atau memberikan garansi toko jika terdapat kerusakan? Tujuan lainnya adalah kita bisa lebih leluasa memilih jenis kulkas karena suka ada toko yang barangnya lengkap, ada yang tidak. Singkatnya, jangan terburu-buru lah. Jika sudah mantap, putuskan mau ke toko yang mana kita akan membeli kulkas. Karena waktu saya membeli kulkas itu demikian, riset dulu, ternyata toko yang saya beli ini harganya murah, barangnya lengkap. Ketika saya cek di toko lain dengan kulkas model yang sama, harganya lebih mahal 200 ribuan, lumayan kan? Yang keenam, selain membeli kulkas satu pintu atau dua pintu, yang perlu diperhatikan dalam membeli kulkas adalah perhatikan ukuran. Ada baiknya membeli kulkas dengan kapasitas yang besar, sehingga apabila di kemudian hari kebutuhan kita meningkat, maka tidak perlu lagi membeli kulkas yang baru. Namun, kita juga harus mempertimbangkan masalah anggaran atau dana yang tersedia ya. Jangan memaksakan membeli tersebut jika anggaran tersebut tidak mencukupi. Boleh saja membeli kulkas dengan volume yang besar, tapi yang perlu diperhatikan adalah ruang atau dapur untuk meletakkan kulkas tersebut, karena semakin besar volume kulkas, semakin besar juga dimensi kulkas. Jangan sampai ruangan yang ada itu sempit, maka diletakkan kulkas ukuran jumbo tentu akan merusak tata interior rumah Anda, dan buruknya lagi akan membuat rumah Anda semakin sesak. Tips yang ketujuh ini hal sepele sih, tapi patut Anda pertimbangkan, yaitu fitur-fitur kekinian. Sudah pasti dong kita mau membeli barang elektronik khususnya yang baru, ingin yang memiliki spesifikasi terbaru dan mumpuni kan? Model kulkas saat ini memiliki banyak sekali fitur tambahan. Fitur tambahan inilah yang perlu Anda pikirkan apakah Anda memerlukannya atau tidak. Fitur tambahan built-in kulkas antara lain dispenser, dual evaporators, dan fitur penggantian suhu manual. Fitur tambahan lain misalnya stainless steel,
kulkas berbahan stainless steel ini akan sangat kuat dan tahan lama. Selain itu juga ada finish biasa, hitam, putih glossy, dan tersedia juga warna-warna solid atau kulkas bergaya retro saat ini ya. Apakah Anda menyukai kulkas yang berwarna silver, biru, merah, atau polos glossy yang motif bunga-bunga? Saya sendiri lebih suka yang anti mainstream sih, dengan polosan glossy gitu ya, karena lebih elegan aja gitu kelihatannya. Setiap orang tentu memiliki pilihan desain masing-masing, maka pilihlah kulkas dengan tampilan desain sesuai dengan selera dan kepuasan Anda. Jangan pernah tergoda dengan toko yang menawarkan kulkas di luar selera Anda, karena akan membuat Anda kecewa di akhir transaksi. Sama halnya kalau kita membeli smartphone, kulkas pun sekarang menawarkan smart fridge atau kulkas pintar gitu ya. Kulkas ini bisa disambungkan dengan WiFi, Bluetooth, atau tablet layar sentuh built-in dengan kamera dan aplikasi yang memungkinkan Anda membuat daftar belanjaan hingga mengontrol suhu internal. Tips yang ke-8, pertimbangkan suara. Suara pada kulkas itu seringkali ditimbulkan oleh kompresor. Kulkas saya ini kalau lagi bunyi lumayan keras, tapi di waktu-waktu tertentu ya. Suara ini menjadi salah satu ya cukup mengganggu lah. Jika dapur Anda dekat dengan kamar atau Anda sangat sensitif dengan suara keras, maka kulkas yang tidak mengeluarkan suara itu bisa jadi alternatif pilihan Anda. Tips yang ke-9 adalah pilih kulkas yang hemat listrik. Kulkas sudah jelas barang elektronik yang membutuhkan listrik dan memakan energi selama 24 jam. Maka dari itu banyak sekali orang yang sudah memilih untuk membeli kulkas hemat listrik, tidak hanya untuk biaya yang lebih hemat, tapi juga ramah lingkungan atau eco-friendly. Untuk mengetahui apakah kulkas Anda itu hemat listrik atau energi, Anda bisa cek label Energy Star atau Energy Saver di kulkas Anda. Yang ke-10 atau yang terakhir, harus bergaransi resmi. Garansi resmi adalah prioritas bagi pembeli. Garansi ini sangat penting bagi Anda jika kulkasnya mengalami kerusakan, terutama di bagian mesin. Itu biasanya garansi itu antara 1-10 tahun, tergantung merek kulkas tersebut. Masa hidup yang normal itu 10 sampai dengan 15 tahun ya si kulkas itu. Jadi kulkas adalah investment jangka panjang. Dengan memilih kulkas jangka panjang, itu bisa menghemat, tidak akan lagi membeli kulkas dalam jangka waktu yang lama. Merek kulkas yang sudah populer tentunya memiliki jaringan servis yang luas ya, sehingga memudahkan kita untuk mengklaim garansi jika terdapat kerusakan. Ya, itu tadi 10 tips membeli kulkas baru. Apakah Anda ada pencerahan setelah menonton video ini? Tentunya mau beli kulkas yang 1 pintu atau 2 pintu, atau yang memiliki spesifikasi seperti apa, semua yang saya ulas tadi dikembalikan kepada Anda. Kalau Anda punya tips dalam membeli atau memilih kulkas, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.